Bisa. Kundanganmu mulai kok di tentang kuntung. Iku lho centang-centung mlaku terus iku. Apa ya? Yo. Anjing lah omong guyu. Ya over katanya bocor. Nyedot kok. Bisa nguyu. Krampus adalah sebuah film komedi horor Amerika tahun 2015. Film Krampus dibintangi sejumlah artis ternama seperti Adam Scott, Tony Collette, David Koechner, dan masih banyak lagi. Dan disutradarai oleh Michael Dougherty. Pak Mail iku sutradara iku teko ndi? Iso bahasa Inggris gak opo. Tambah cak Kokmu seduh kopimu. iya sih kopi. Cek gak redeg. Iklan. Tanpa cekcok, mari kita mulai alur cerita filmnya. Oke. Pada suatu hari, kita diperlihatkan seorang bocah yang bernama Max dan keluarganya yang menyiapkan perayaan malam Natal. Hubungan kedua orang tuanya yang bernama Tom, Sarah mulai merenggang karena kesibukan Tom dalam bekerja. Cukup bisa. Max juga mempunyai seorang kakak yang bernama Betty yang telah beranjak dewasa. Yang grogi aku. Grogi. Icam guyu tok lagi deh. Oke, lanjut. Yang telah beranjak remaja dan seperti kebanyakan remaja lainnya, ia tidak lagi punya waktu untuk bermain bersama sang adik. Apa dulu? Cerita biasa kok gurune itu. Hanya neneknya Omi yang meluangkan banyak waktu untuk memperhatikan Max. Namun mimpi buruk bagi Max juga sekeluarga. Namun jing. Ayo over. Grogi aku. Gini. Namun mimpi buruk bagi Max juga semua anggota keluarga saat Natal tiba adalah kedatangan adik Sarah yang bernama Linda beserta keluarga besarnya. Ada suaminya Howard, Howie, Stevie, Jordan, dan bibi Dorothy. Marah bahaya seperti apakah yang menghadapi mereka? Apa keluarga itu psikopat? Mari kita lanjutkan alur filmnya. Makan malam yang seharusnya penuh kehangatan pun menjadi ajang uji sabaran bagi Max dan keluarganya ketika sepupunya membacakan suratnya kepada Santa dan mengejek karena masih percaya akan hal itu. Mereka pun berkelahi. Berhubung 2-1, Max pun mengalah dan berteriak bahwa dia membenci keluarga dan hari Natal. Ayahnya yang mencoba menghibur dengan mengatakan dia harus selalu mencintai keluarganya. Dalam kemarahan, Max merobek surat itu dan melempar keluar. Ya iyalah, mau jenenge arek enom ya. Dibaca suratnya izin. Malam itu badai salju hebat melanda kota, menyebabkan pemadaman listrik. Masa kondi? Gocek ya? Yo. Oke, lanjut. Betty meminta izin untuk memeriksa pacarnya di dalam. Pacarnya delok aku. Ini Pak. Ini Sarangi. Sarangi ono serangga. Karangan iku. Aku nyanyi ngiris dari terus.
Anjing ngomong aja nih. Di dalam perjalanan yang penuh marah anjing. Semalam ini paling beliau. Di dalam perjalanan yang Mocong. typo kabeh aku nek ngomong. Di dalam perjalanan yang penuh mara bahaya, seekor makhluk bertanduk besar mengejarnya. Dia bersembunyi di bawah truk pengirim. Tetapi makhluk itu meninggalkan jacket in the box dan anjing membuat truk digenjot kehampaan. Tom dan Howard yang khawatir pergi mencari Betty. Mereka menemukan rumah pacarnya dalam puing-puing. Mereka masuk. Belum sempat menjelajahi lebih jauh, mereka mendengar suara Betty. Di luar, keduanya diserang oleh makhluk tak kasat mata yang bersembunyi di bawah salju. Mereka pulang dengan kaki Howard yang terpincang-pincang, membuat keluarga panik. Howard, apakah itu mau perang atau bagaimana? Oke, kita lanjut filmnya. Pada malam hari, ketika semua tidur, sebuah kait besar dengan seorang pria mirip kue jahe ada di jerobong asap. Howie yang penasaran pun mencoba kue itu, tapi entah kenapa kue itu melilit tubuh Howie, menyeretnya ke atas. Meskipun upaya keluarganya untuk menyelamatkannya, hasilnya tetap sama. Omi menjelaskan bahwa makhluk yang memburu mereka adalah Krampus. Bagi yang nggak tahu Krampus adalah roh iblis kuno yang menghukum mereka yang kehilangan semangat Natal. Omi menceritakan bahwa ketika ia masih kecil, orang tuanya dan komunitasnya kehilangan semangat karena kesulitan perang di Eropa. Dia menyeret semua orang kecuali Omi ke neraka. Howard yang merasa cerai itu hanya omong kosong. Ia hendak pergi keluar, tetapi diganggu oleh para hantu. Sarah menyelet Howard ke dalam. Kemudian kita berlari ke Stevie dan Jordan terpikat ke loteng dengan suara Betty. Setelah sampai di lindu loteng, Linda yang masih berdebat mendengar suara teriakan Jordan. Lantas membuat keluarga panik. Tom bergegas membawa senter dan Linda membawa sebuah kapak. Apa itu gak ketukar apa cengking ulu? Linglung. Tom menyuruh Howard untuk tetap di bawah. Tom, Sarah, Linda pergi ke loteng. Anjing ono sengee. Cacaku telepon bisa lah gitu. Howard mendengar suara. Dengan hanya bermodalkan asu, ia pergi ke tempat suara itu. Tetapi asunya malah kabur, membuat Howard berkata kotor. Sehingga Howard menuju ke tempat suara itu sendirian. Di atas loteng mereka melihat The Clown Jack in the Box yang sedang menelan seorang anak orang. Mereka hanya berteriak. Tom hendak menembak boneka itu tetapi meleset, membuat boneka itu lari. Di bawah, Howard sedang diserang kue jahe. Di atas, Tom mencari keberadaan boneka. Tiba-tiba, Sarah diserang boneka manuk. Linda yang gak mau ketinggalan, ia diserang boneka beruang. Sarah juga dijilat telinganya. Boneka juga iso sange ya. Tom juga disergap oleh boneka robot. Di bawah, Howard hampir diemplok kue jahe. Seketika dilahap asu, Howard berkata, "Good dog."
Di atas Sarah dililit boneka burung manuk Linda yang juga lagi diganggu demit. Linda melihat anaknya Steffi terbaring tak berdaya. Membuat jadi penyemangat, ia bangkit dan mengambil apa itu jam sini jam? Ini no. Iya. Jenenge apa jam? Iki. Batu es yo. Iya wis, batu es runcing menusukkan ke kepala beruang itu. Ia berdiri tegak melihat Jackie mengambil kapak dan memas di boneka-boneka nakal. Linda menghampiri Jack dengan berkata, Give me back my kids, you butcher! namun meleset membuat Jackie bisa lulus. Untuk Mbak Linda, coba lain kali kalau ingin menusuk orang, gak pakai berkata kotor, langsung ditebas saja. Linda menghampiri Steffi mencemaskan keadaannya. Sabar Kang, sik Kang, ya dirugas mari. Tetundi mang. Mereka mendengar suara Max yang memanggil namanya, menghampiri Max. Mereka mendengar atap rumah mulai retak hingga Howard hendak menembak tetapi dihalangi boneka manuk, membuatnya jatuh dan dikelonin manuk. Iya jadi dikeloni loh. Bibi Dorothy mengambil senapan dan menembakkan boneka itu satu persatu. Ketika ia hendak menembak boneka Jack, jendela tiba-tiba jebol. Sik. Bukannya Elov itu kok ngene iki. Lah situ kok purik. Oke, gak penting jing, lanjut. Elov itu menculik Bibi Dorothy sambil berkata, Howard pun tidak kalah epik, meloncat dan terseret. Sungguh faedah sekali kau. Kawanan Elov mendengar suara aungan dan mereka pun pergi. Tom bersiniatif untuk pergi keluar, tetapi Omi mengunci rumah karena takut kedinginan. Tom berteriak menyuruh Omi untuk keluar, namun Omi hanya diam saja. Tom pun meninggalkan Omi sendirian di rumah. Di dalam, Omi melihat sosok asli Kramos, namun Omi hanya diam saja. Meski pipinya diraba dan Kramos memberikan sebuah kado dupres kejutan Tower. Dalam perjalanan, Tom diganggu makhluk salju. Tom menyuruh Sarah dan yang lain untuk melanjutkan perjalanannya, merelakan dirinya dimakan makhluk salju sebagai tumbal. Karena tumbalnya kurang, satu persatu pun menjadi santapan makhluk salju. Di dalam mobil, Max mencoba menyalakan mobil. Max ini tidak punya SIM, KTP maupun yang lain, sehingga membuatnya tidak bisa menyalakan mobil itu. Namun gangguan kawanan Elf, Steffi pun diculik, tetapi Max berhasil lolos dengan menobrakkan pintu mobil. Max disamperin Kramos. Kramos melemparkan kertas yang dibuang di awal film. Ternyata di dalam kertas itu terdapat lonceng. Dalam perjalanan, Max terdengar suara Steffi yang meminta tolong menjadi sandera kawanan Elf. Dalam kemarahan Max, ia melompat lonceng itu, seketika membuka portal menuju neraka merah merona. Steph hendak dijebloskan ke liang lahar itu. Max pun menurunkan senjatanya dan memohon untuk bertukar tempat dengan Steffi. Namun Kramos hanya tertawa dan tetap mendorong Steffi. Sekarang giliran Max, dan ternyata semua yang kita ceritakan dari tadi cuma mimpi dari Max. Anjing, wes, buyar.